Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Darmawan, Stambuk F221 18036, mata kuliah Kawasan Bersejarah Kota Tugas UAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan bersejarah, yaitu Masjid Tua Wani atau yang disebut dengan Masjid Al-Amin. Oke, yang pertama yaitu latar. Masjid Tua Al-Amin itu berada di Kota Donggala, memiliki bangunan masjid yang disebut dengan Kota Tua Wani atau Masjid Al-Amin. Yang kedua, terdapat peninggalan bangunan yang ada hingga sekarang. Yang ketiga, aset bersejarah atau kekayaan yang ada yang akan memberikan citra kota. Yang terakhir yaitu yang keempat, bangunan bersejarah termasuk benda dan sejarah lainnya. Di situ saya tampilkan beberapa foto dokumentasi dari Masjid Al-Amin dan juga makam dari Siti Aisyah binti Yahya Al-Mahdali. Kita masuk di segmen kawasan bersejarah Masjid Tua Wani atau Masjid Al-Amin. Di situ saya sudah menampilkan gambar dari Kabupaten Donggala, Masjid Tua Wani, dan jantung Kota Palu. Dan di sini saya menjelaskan segmen, yaitu segmen bersejarah dari dari Masjid Tua Al-Amin atau disebut dengan Masjid Tua Wani. Segmen-segmen yaitu perbatasan dari kawasan-kawasan bersejarah di Kecamatan Banawat Tengah, Kabupaten Donggala. Dan sumber tersebut saya dapatkan di buku laporan inventarisasi cagar budaya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya yaitu argumentasi penerapan kawasan bersejarah. Pertama yaitu unik dan bersejarah. Mengapa demikian? Karena satu-satunya kawasan masjid paling tua yang tersisa hingga sekarang. Yang kedua yaitu kawasan permukiman khas. Mengapa demikian? Karena bangunan masjid ini berarsitektur kuno istimewa. Masjid ini adalah saksi bisu Kota Donggala dari masa ke masa, di mana sebagai bukti kejayaan kota niaga tempo dulu dan termasuk kawasan bangunan tempo dulu juga. Nah, kondisi perkembangan bangunan tempo dulu hingga sekarang. Nah, di sini saya sudah menampilkan bangunan Masjid Tua Al-Amin pada tahun 1906 sampai foto bangunan masjid tahun 2017. Dari beberapa sumber yang saya wawancarai, yaitu seorang ahli cagar budaya di Donggala, tidak ada perubahan bentuk ataupun ornamen lainnya dari cagar budaya dari Masjid Tua Wani dari tahun 1906 pertama didirikan sampai sekarang. Hanya saja mungkin penggantian material apabila material itu sudah rusak, akan tetapi bentuk dan lain sebagainya tidak ada sama sekali perubahan. Yang selanjutnya itu karakteristik bangunan bersejarah dan kondisi bangunan, ukuran dan lain sebagainya. Di sini saya menampilkan beberapa bangunan Masjid Al-Amin. Yang pertama yaitu Masjid Tua Al-Amin Wani, terletak di Jalan Said Agil Al-Mahdali nomor 15, Desa Wani, Kecamatan Wani, Kecamatan Taweli, Kabupaten Donggala. Pendiri masjid ini dimulai pada tanggal 3 Desember 1906 yang diperkasai oleh Said Agil yang dikenal dengan Panglima Wabulu, berdasarkan dari surat wakaf tanah yang terpanjang di dinding sebelah kiri mihrab masjid. Selanjutnya masjid yang dibangun dengan sentuhan arsitek Arab, Melayu dan Tionghoa. Pada tahun 1906 atas prakarsa seorang wanita bernama Saripah Isa binti Said Yahya Al-Mahdali
Demi pembangunan masjid ini, Syarifah mewakafkan tanah miliknya seluas 45 kali 4 kali 54 meter. Tapak Masjid Al-Amin, masjid tua di Sulteng, sejak dibangun pada 1914 tahun silam. Kini kondisi Masjid Al-Amin masih kokoh dengan keadaan sekitar masih tapak puing-puing bangunan pasca terjang tsunami pada tanggal 28 September 2018 lalu. Di masjid ini terdapat beberapa Al-Quran tua hasil tulisan tangan. Sayangnya kondisi kini telah rusak dimakan rayap, dan di samping masjid terdapat makam Syarifah Isa binti Said Yahya Al-Mahdali beserta beberapa makam keluarga Al-Mahdali lainnya. Sumber tersebut didapatkan dari buku laporan inventarisasi cagar budaya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya yaitu kondisi bangunan. Kondisi masjid saat ini cukup terawat, namun ada beberapa kerusakan yang muncul seperti dinding dan kayu atap yang keropos, plafon bocor, serta lantai keramik yang pecah di beberapa sudut, disebabkan bantuan dari pemerintah untuk perbaikan masjid ini masih sangat minim. Ini saya tampilkan gambar beberapa bagian dalam dan luar sehabis diterjang tsunami 28 September 2018. Kita masuk dalam ukuran material. Masjid Al-Amin ini awalnya berdinding kayu ulin. Setelah proses renovasi, masjid ini kini berdinding beton. Masjid ini memiliki tiang penyangga berjumlah 8 buah dengan 4 tiang penyangga utama. Di langit-langit masjid terdapat 4 kaligrafi di setiap sudut dan 1 kaligrafi di tengah. Menurut penuturan juru pelihara Masjid Al-Amin, yaitu Tahir Syarif Al-Mahdali, 4 tiang penyangga utama dan 4 kaligrafi di sudut langit-langit masjid melambangkan 4 sahabat Nabi atau disebut dengan Khulafarus Rasyadin. Tiang penyangga di masjid terbuat dari kayu ulin yang didatangkan dari Kalimantan. Atap masjid ini dilengkapi dengan ornamen pada ujungnya. Ornamen tersebut diketahui berasal dari Singapura. Sumber yang saya cantumkan yaitu dari buku laporan inventarisasi cagar budaya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kita masuk di dalam ornamen serta fungsi bagian ruang pada bangunan. Saya menampilkan suatu kaligrafi yang saya tampilkan di samping terdapat pada 4 sudut langit-langit Masjid Al-Amin Wani. Kaligrafi ini bertuliskan khat Arab sulus yang terletak pada media yang berbentuk lengkungan seperempat lingkaran bertepi hitam. Selanjutnya yaitu kaligrafi yang terdapat pada mimbar Masjid Al-Amin atau Masjid Wani, bertulisan pada mimbar ini semacam sulus yang terletak pada media yang berbentuk segi empat dengan dasar setengah lingkaran bertepi warna hitam. Tulisan pada mimbar ini berbahasa Arab Jawi. Dan di sini juga saya menampilkan beberapa makam, yaitu ditemukannya 35 makam inskripsi pada 4 makam, yaitu di lingkungan makam Masjid Jami Kampung Baru di Kota Palu, pekuburan keluarga Tangga Manggo atau Raja-Raja Palu, dan Masjid Al-Amin Wani dan di sekitarnya, Masjid Raya Donggala dan Banggai Salakan. Nisan di pemakaman ini menggunakan suku tanda yang dibubuhi inskripsi dengan menggunakan bahasa Arab dan Bugis, yaitu pada bagian kepala tulisan Arab, sedangkan di kaki terdapat tulisan Bugis yang menunjukkan nama dan gelar orang yang bersangkutan. Ini berbeda dengan makam yang lain, biasanya bagian kepala nama dan gelar, sedangkan pada bagian kaki tulisan doa bagi yang bersangkutan. Kuburan ini kuburan dari Syarifah Aisyah binti Yahya Al-Mahdali, wafat malam Senin pada Jumadil Awal tahun 1947 Hijriah. Bahan yang digunakan terdiri dari kayu dan batu sungai.
Dan juga saya menampilkan suatu surat wakaf yang menampilkan yaitu identitas masjid dan tahun pembangunan masjid ada di dinding dalam bentuk surat wakaf. Saya dapatkan sumber ini dari buku laporan inventarisasi cagar budaya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya lanjuti macam-macam bentuk denah beserta penjelasan materialnya. Saya menampilkan bentuk denah dari Masjid Al-Amin. Masjid tersebut berbentuk bujur sangkar, bentuk atap piramidal, bertupuk 3 dan di puncak atap menggunakan kubah dan bubungan yang menyatu pada puncak atap piramidal. Pada antara bagian atas yang menyatu pada puncak atap piramidal. Pada antara bagian atap teratas dengan bagian bawahnya ada celah terukir dari kayu. Ujung-ujung atap piramidal diberikan hiasan atau ukel dari kayu. Masjid dikelilingi pagar yang dibangun di masa berbeda atau bangunan baru. Bangunan baru lainnya menara masjid dan bangunan permanen berupa TPA Masjid Al-Amin Wani. Bagian dinding terdapat pintu jendela persegi panjang yang di dalamnya menggunakan bangunan terali besi sejumlah 16 pintu jendela dan terdapat 3 pintu masuk berdaun ganda yang terletak di bagian dinding utara, dinding selatan, dan dinding timur. Lantai masjid berupa ubin berwarna putih. Di dalam masjid terdapat 8 tiang kayu ulin yang menopang konstruksi atap piramidal masjid. Plafon atap menggunakan papan yang dilapisi beberapa papan. Interior dinding dilengkapi berbagai kaligrafi Arab yang terlihat di bagian atas jendela dalam dan bagian atas dinding mihrab. Berdasarkan deskripsi bangunan masjid yang sebagaimana dilukiskan di atas menunjukkan bangunan telah berumur 50 tahun karena bangunan tersebut dibangun pada tahun 1906. Pada bentuk atap dan jendela yang agak memanjang serta ditunjang dengan teknologi konstruksi yang ada di dalamnya, terdapat tiang yang berfungsi menahan tetap yang merupakan cerminan dari bentuk-bentuk bangunan masjid kuno yang banyak berkembang di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bangunan Masjid Tua Wani di Kabupaten Donggala termasuk dalam kategori cagar budaya. Sumber ini didapatkan dari buku laporan inventarisasi cagar budaya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kita masuk di dalam makam tua pendiri Masjid Tua Al-Amin atau Masjid Tua Wani. Saya menampilkan denah dan juga makam Siti Aisyah binti Yahya Al-Mahdali dan inskripsi lontara pada nisan. Saya akan menjelaskan beberapa penjelasan. Makam pendiri Masjid Tua Al-Amin Wani terdapat di 2 tempat yang berbeda. Salah satunya berada di belakang mihrab, yaitu Siti Aisyah binti Yahya Al-Mahdali. Tokoh ini merupakan pemilik tanah yang memakafkan tanahnya untuk didirikan masjid yang kini berdiri dari tahun 1906. Makam di belakang mihrab ini berjumlah 4 buah yang dikelilingi dinding pagar masjid. Bentuk makam utama persegi panjang memiliki jirat yang dilapisi ubin lantai dan permukaan atas jirat terpasang nisan makam di 2 sisi utara dan selatan. Relief yang terdapat pada nisan makam bertulisan huruf Arab di bagian utara dan nisan di bagian selatan bertulisan lontaran Bugis. Yang kedua yaitu denah
makam Said Aqil Al-Mahdali, dan di sampingnya itu Masjid Said Aqil Al-Mahdali. Ini denahnya dan ini adalah bentuk makamnya. Saya akan menjelaskan yaitu makam pendiri masjid yang kedua terletak tidak jauh dari arah barat Masjid Tua Al-Amin Wani, sekitar 500 meter dari lokasi masjid, dengan kodrat bintang selatan 0 derajat 41, 699 lintang barat 1900 derajat. Ketinggian dari permukaan laut 2 mdpl. Makam ini berada di dalam halaman samping rumah penduduk. Halaman samping rumah terdapat beberapa nisan makam dan tanaman pohon pisang serta berbatang keras. Tokoh yang dimakamkan ini bernama Said Aqil Ahmadali atau yang dikenal dengan panggilan Hua Bulu. Hua Bulu adalah salah seseorang penyebar Islam sekaligus sebagai pemrakasa pendirinya Masjid Tua Al-Amin di Wani. Makam Said Aqil Al-Mahdali atau Hua Bulu dikelilingi pagar yang diberi atap pelindung. Di antaranya terdapat jirat makam yang dilapisi lantai ubin putih dan memiliki 3 nisan makam di dalam satu jirat. Nisan di dalamnya memiliki perbedaan. Satu nisan memiliki tinggi 0,63 meter. Bahkan yang digunakan merupakan batu andesit dipahat membulat dan permukaannya diplester dengan semen. Bagian badan hingga kepala nisan berbentuk susunan bulatan yang saling menyatu. Batu nisan di samping kanannya keduanya berukuran lebih kecil dengan tinggi nisan yang berbeda di tengah dengan ukuran 0,29 meter. Nisan ini menggunakan batu andesit yang dipahat segi 8 dengan ujung atas nisan terdapat bagian yang hilang atau patah. Deretan batu nisan paling kiri memiliki tinggi yang tidak jauh berbeda, yaitu 0,25 meter. Dengan bahan berbentuk nisan menggunakan batu andesit yang dipahat segi 8 dan bagian ujung atas nisan dibuatkan tonjolan yang menyerupai batu bentuk kelopak. Kedua makam yang digambarkan di sini dikaitkan lebih pada ketokohan orang yang dimakamkan, di mana keduanya memiliki penyiar dan orang yang mengembangkannya ajaran Islam di Wani, penyebaran ajaran Islam di Wani. Kedua tokoh ini membawa perubahan di dalam perkembangan kehidupan sosial berupa masuk daun perkembangannya Islam di Kampung Wani, khususnya di Donggala pada umumnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Wani juga terdampak pada gagasan dan kebudayaan masyarakat Wani. Dengan demikian, pada singkat komunitas Wani keturunan Arab, bangunan Majlis Tua Wani termasuk dalam kategori cagar budaya. Kita masuk dalam penyebab perubahan kawasan bersejarah, kawasan Kota Tua Desa Wani, Kecamatan Tanan Tofia, Kabupaten Donggala. Faktor 1 yang menyebabkan perubahan. Yang pertama yaitu kegiatan kurangnya kesadaran masyarakat atas pelestarian Masjid Tua Wani. Yang kedua yaitu material bangunan dan kurangnya komitmen pemerintah dan keterbatasan dana pemerintah, dan juga yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.